Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Proudly Present, BEM Institut Agama Islam Badifatah Jombang, oleh Kabinet Reformasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang mana akan membahas berbagai isu, berbagai edukasi, dan berbagai isu-isu perempuan terkini. Nah, di first podcast kali ini kita akan membahas dengan tema kiprah perempuan dalam perspektif syariat, yang mana akan dibawakan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Jombang. Yani kita sapa, Assalamualaikum Neng Mustafida. Waalaikumsalam Kak Sem. Ya, bagaimana kabarnya Neng? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Kak Sem? Alhamdulillah baik-baik sehat. Gimana kalau kesibukan hariannya sekarang apa Neng? Ya, fokus mengabdi pada masyarakat. Oh, Masya Allah. Fokus pada masyarakat. Oke. Kalau narasumber yang kedua juga nggak kalah jagonya ini, ada Koordinator Komunitas Pendakwah Keren dari Lamongan dan juga selaku Koordinator Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini kita sapa ada Mbak Monika Windarwa. Selamat siang Mbak Monika Windarwa. Selamat siang Kak Sem. Ya, kabar baik-baik? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesibukan hariannya sekarang masih seperti apa? Masih di pesantren, masih mengaji, masih menamatkan pendidikan di pesantren, masih mengaji setoran sama Masih Kak Yai, aktivis. Oke, baik-baik, keren-keren. Nah, kita mengenai di podcast. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang di podcast pertama kali ini. Terima kasih juga telah mengundang kami Kak Sem. Oh iya, kita juga sangat bahagia ya. Dengan kesibukan sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai lah di sini ya. Nah, di tema kali ini berbicara mengenai sekarang ini kan banyak, tidak sedikit para wanita itu yang sukses dalam berkarir dan juga sukses dalam memimpin. Nah, ini kan berarti kita katakan telah sukses dan wanita ini telah berhasil menggantikan memasuki peran penting, baik dia masuk dalam bidang perusahaan ataupun memimpin masyarakat atau organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ini mampu mengambil peran penting baik dalam dunia perusahaan ataupun dalam memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah masyarakat. Nah, akan tetapi polemik di masyarakat ini menuai beberapa pro kontra. Ada yang sepakat dan ada juga yang menantang tanpa isyarat. Nah, ini bagaimana tanggapan secara kontekstual terlebih dahulu untuk sumbernya, ada nggak dalil naklinya tentang isu-isu polemik seperti ini? Kak Hardianti Monika gimana? Untuk peran perempuan di ranah publik ya Kak Sem ya. Sebenarnya kalau biasanya yang dibuat untuk menentang tentang peran perempuan di ranah publik itu surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang biasanya memang di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menafsiri bahwa itu pemimpin, qawwam itu pemimpin, ada juga pelindung. Tapi biasanya yang dibuat untuk mendiskreditkan perempuan karena memang mereka tidak membaca secara kontekstual, hanya tekstual saja. Padahal yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, entah itu menurut tafsir Misbah Pak Quraish Shihab, itu tidak di ranah publik, tapi maksud dalam konteks keluarga saja. Jadinya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini tidak bisa dibuat untuk mematahkan perempuan untuk berperan di ranah publik. Menurut saya seperti itu. Iya, baik, berarti dalil itu hanya khos ya, hanya di lingkungan keluarga, jadi tidak membatasi perempuan itu di ranah publik seperti itu ya. Nah, itu kalau dari segi tadi tafsirnya. Kalau semisal dari hadis lain ada nggak nih? Ada suatu hadis yang mana hadis ini tuh selalu dijadikan acuan bagi banyak orang untuk menyudutkan para pemimpin wanita. Hadis tersebut adalah la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Itu kan kalau misalnya kita artikan berarti tidak akan sejahtera suatu kaum ketika pemimpinnya adalah perempuan. Seakan-akan Nabi itu melarang perempuan menjadi pemimpin. Begitu kan kalau misalnya kita pahami secara tekstualnya. Tapi kalau kita memahami secara sosiohistorisnya, maka kita akan menemukan lebih banyak pemahaman lagi. Beliau, Nabi Muhammad, itu berkata demikian ketika ada suatu peristiwa di mana anak Kisra, yaitu Buaron, dia tuh naik menjadi ratu. Nah, posisinya di zaman tersebut, perempuan itu sangat didiskriminatif, sangat dipandang sebelah mata, sangat dipandang buruk, bahkan derajatnya pun jauh sekali di bawah laki-laki.
Jadi bagaimana mungkin seorang wanita akan menjadi ratu sedangkan masyarakatnya itu tidak mempercayai wanita sebagai pemimpin? Otomatis bagaimana? Otomatis pemimpin wanita hanya akan direndahkan oleh masyarakat. Nah, itulah kemudian Nabi berkata bahwasanya tidak akan sejahtera suatu kaum karena kaum yang dimaksud Nabi adalah masyarakat Persia tersebut. Nah, kalau kita menilik secara ilmu kalamnya ya, secara nahwunya itu kita bisa melihat bahwasanya di situ kalimat la yufliha, lannya itu punya makna lil istiqbal, yang berarti menafikan secara peristiwa yang akan datang, tetapi tidak selamanya, tidak berlangsung untuk kedepannya, hanya berlangsung untuk momen-momen tertentu. Dan lafadz imro'atan di situ itu adalah lafadz khos, yang mana khosnya di situ hanya tertentu pada putri dari Raja Kisra tersebut. Nah, makanya kalau misalnya orang-orang itu menjadikan acuan ini ada hadis seperti ini, padahal ada sosial historis yang perlu kita pelajari. Tidak mungkin Nabi berkata seperti itu jika tanpa ada asbabul wurudnya. Jadi ya kita nggak boleh langsung mengklaim ini nggak boleh, ini nggak boleh. Harus belajar terlebih dahulu. Jadinya kita nggak itu ya Neng, nggak Iya. harus memaknai secara Iya, tekstual, tapi kita harus paham latar Iya. belakangnya bagaimana, sosial historisnya bagaimana, kita harus paham. Iya, maka dari itu tidak terbatas ya, tidak apa-apa menjadi pemimpin perempuan itu tidak ada pembatasan seperti itu. Nah, karena kalau di polemik sekarang ini kita gak jauh-jauh ya, berarti kita juga perempuan. Yang nyalon calegub sekarang juga ada 3 Sri Kandi. Nah, ini kan pasti orang tuh menuai, Iya. wah sekarang yang apalagi Jawa Timur adalah wilayah yang sangat luas. Jawa Timur yang maju semua 3-tiganya adalah perempuan. Kan menoleh lah masyarakat ini. Kenapa ini kok para perempuan-perempuan sekarang yang menonjol gitu ya. Nah, menurut dari jenengan, apa sih tantangan sebagai pemimpin perempuan itu seperti apa? Kak Hardianti. tantangan menjadi pemimpin perempuan. Meskipun di era globalisasi ini, meskipun perempuan itu banyak ya Kak Sem ya, Ning Bida ya, Iya. andil di sektor publik, tapi masih mendapatkan tantangan-tantangan di era globalisasi. Yang pertama, tantangan yaitu satu sindrom Cinderella kompleks. Apa itu sindrom Cinderella kompleks? Yaitu rasa takut yang mencekam. Maksudnya bagaimana? Perempuan takut untuk mengaktualisasikan dirinya, takut tidak berani untuk secara sepenuhnya untuk menyampaikan pendapatnya atau mengasah kecerdasannya, karena memang takut dengan beban-beban tertentu, misalnya Dari stigma masyarakat. iya, jadinya dari ya. stigma masyarakat tersebut. Terus yang kedua, tentang lembaga-lembaga yang kurang mendukung perempuan. Meskipun di era sekarang itu sudah maju, semuanya sudah mendukung, tapi tidak dipungkiri ada juga yang masih berpikiran kuno, yang berpikirannya masih tradisional. Iya. Jadinya Pasti itu perempuan ya, gitu nanti ada hype-nya, ada mesti mengganjal Iya. tentang di dunia kerja juga kan iya, bisa iya, mengganjal. seperti Fisiknya itu. masih lemah. Fisiknya masih lemah dan lain sebagainya. Jadinya lembaga yang kurang mendukung itulah yang membuat perempuan sulit untuk membangun kepercayaan diri untuk tampil di ranah publik. Jadinya mereka yang berhasil menjadi public figure atau kiprah perempuan di ranah publik, berarti mereka memang menjadi perempuan-perempuan yang tangguh dan sudah berhasil menaklukkan stigma-stigma tersebut. Pandangan-pandangan tersebut sudah berhasil lolos dari tantangan tersebut. Ketiga, tentang pergeseran nilai kehidupan. Kalau sekarang di era sekarang dikatakan sukses ketika banyak uang, punya jabatan, jam terbangnya tinggi, gitu ya Neng ya? Gitu Kak Asem ya? Iya, iya. Kalau misal Kak Asem ini podcast kemana-mana, undangan jadi host kemana-mana, itu ukuran sukses. Punya mobil, punya rumah, punya uang yang banyak, itu kan ukuran kesuksesan. Lah, dari hal yang itulah membuat perempuan mengejar hal demikian itulah yang mengejar kesuksesan yang seperti itu, yang mengakibatkan perempuan itu terjebak semakin kerja keras. Akhirnya dia semakin maskulin.
Semakin aku nggak butuh kamu, aku udah punya uang banyak, aku udah punya mobil, aku juga sudah pintar, seperti itu. Jadinya maskulin, rasa individualnya, rasa maskulinnya, sehingga mereka sampai melupakan feminitas perempuan tersebut. Karena memang terjadi pergeseran nilai kehidupan tersebut, memang ada perubahan tersebut, pergeseran nilai kehidupan tersebut, menjadikan perempuan semakin maskulin, mengejar target-target yang dikatakan sukses dengan uang banyak, dengan jabatan, dengan mobil dan lain sebagainya. Akhirnya mendorong perempuan semakin maskulin, individual, dan lupa tentang nilai kebersamaan. Seperti itu Kak Sam. Jadinya di era sekarang, meskipun kita menjadi perempuan yang berkiprah di ranah publik, ya kita nggak apa-apa berkiprah di ranah publik, menjadi orang yang maskulin pada tempatnya, menjadi orang yang feminis sesuai tempatnya. Jadinya nggak apa-apa menjadi dua-duanya itu dipadu, tapi jangan sampai ditinggalkan rasa feminitas kita sebagai perempuan, apalagi sebagai muslim. Semoga kita semua bisa menjadi perempuan yang berkiprah di ranah publik, tapi tidak meninggalkan rasa feminitas tentang sebagai wanita itu sendiri. Iya, seperti Keren itu. sekali Kak Monik ini ya. Saya di sini jadi insecure sekali dengan Kak Monik. Keren sekali karena bisa berpemimpin tapi juga Iya. tidak meninggalkan feminitas dan tetap menjalankan apa sesuai syariat, walaupun tantangan-tantangan di luar sana apalagi kalau di ranah publik itu sangat keras sekali seperti itu. Nah, kalau tadi dari tantangan, kalau semisal pandangan kiprah seorang wanita kalau dalam syariat itu seperti apa? Nah, kalau tadi dari tantangan, kalau semisal pandangan kiprah seorang wanita kalau dalam syariat itu seperti apa sih, Mbak? Kiprah wanita itu sangat-sangat diperbolehkan. Entah baik nanti dia menjadi pemimpin, menjadi hakim. Ada sebuah hadis yang saya ingat ya Kak Sam. Hadis itu bunyinya seperti ini. Idza wasadal amro ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Jika ada suatu urusan yang diserahkan pada selain ahlinya, maka tunggu saja kehancuran dari perkara tersebut. Perempuan tuh sangat boleh berkiprah andaikan dia memang kompeten, dia memang mampu untuk melakukan hal tersebut. Contohnya seperti Bu Risma jadi wali kota Surabaya, Bu Khofifah jadi gubernur Jawa Timur. Beliau memang punya kompetensi yang sangat tinggi, skillnya sudah mumpuni. Apalagi di era sekarang kan pada meneriakkan feminitas, emansipasi lah. Karena sekarang sekarang pemimpin wanita itu sangat dijunjung tinggi dan sekarang banyak kesetaraan gender, makanya sangat diperbolehkan. Kan juga dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliyatu ba'd. Nah, perempuan beriman, laki-laki beriman dan juga perempuan beriman, masing-masing dari mereka itu menolong yang lain. Nah, dari ayat ini mengindikasikan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu bisa saling menolong. Tidak ada hak diskriminatif untuk perempuan di sini. Sangat-sangat diperbolehkan oleh syariat bahwasanya perempuan itu harus berkiprah di dalam masalah mengurus negara. Kan ada juga slogan almar'atu imadul billah. Perempuan itu merupakan tiang negara. Gitu Kak saya. Oh iya, baik. Seperti itu. Nah, terakhir nih dari pemaparan yang sudah luar biasa. Nah, kalau kita kaum muda ini kan banyak yang masih nggak tahu apa sih memang nggak apa nggak harus ada batasan, karena kita perempuan ada batasan, ada ini harus itu. Nah, mungkin ada motivasi gimana sih untuk menggerakkan wanita itu tetap bisa berkiprah dan bermartabat, seperti apa motivasinya? Ning Monica. Gimana Kak Monika? Tidak punya motivasi ya. Gen Z kaum milenial ini seperti apa sih untuk melek biar mereka bisa melihat publik itu seperti apa yang harus dihadapi sekarang? Menjadi perempuan tentunya harus menjadi perempuan yang berkarakter. Apalagi kita ya Ning, ya Kak Sam ya, di lingkungan pesantren menjadi perempuan tidak hanya harus pintar baca kitab saja, tidak hanya pintar ngaji saja, tapi di era globalisasi ini, di era modern ini, perempuan santri terutamanya harus bisa mengaji, juga harus bisa baca kitab, tapi juga harus melek tentang teknologi dan dunia luar. Karena apa?
Karena memang tantangan zaman semakin hari semakin berat. Kalau santri hanya berkutat di pesantren saja tanpa memedulikan aspek sosial, ya hanya seperti